Kembali di berita utama, saudara, nasib pilu dialami ibu hamil dan janin yang berada di kandungannya. Iren Sokoy meninggal bersama janinnya setelah diduga ditolak sejumlah rumah sakit saat akan melahirkan di Kabupaten dan Kota Jayapura. Kematian Iren Sokoy dan janinnya merupakan tragedi yang memilukan. Bagaimana bisa Iren mengalami nasib senaas itu? Bayangan kebahagiaan untuk segera menimang sang buah hati yang sudah 9 bulan dalam kandungan sang istri sirna seketika berganti kesedihan yang teramat pilu. Nel Castro KB kehilangan sang istri bersamaan dengan janin yang masih di kandungan. Nel mengingat peristiwa mencekam saat istrinya dilempar sana-sini oleh sejumlah rumah sakit demi bisa melahirkan buah hati mereka. Bahkan ada rumah sakit yang memintanya membayar dengan sejumlah uang dahulu. Katanya kan ada kalau BPJS kan ada ruangan-ruangan untuk BPJS. Karena memang dia penuh sekali, jadi dia bilang yang ada tuh VIP saja. 3-4 juta kamu bayar dulu. Iya, dia bilang belum tentu ada dokter, katanya begitu. Aku karena takut nampaknya sudah sesak, jadi mau lari lagi ke dok 2. Jadi suster bilang karena mungkin ke sana jauh, takut juga atau putar balik, ya sudah memang tidak bisa itu. Kisah tragis Iren bermula pada Minggu 16 November lalu. Saat itu Iren sudah mengalami kontraksi, namun karena tak ada fasilitas kesehatan di kampungnya di Kensio, Danau Sentani, Iren pun dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Yowari menggunakan speedboat. Iren tiba di RSUD Yowari pukul 3 siang dan langsung menjalani pemeriksaan awal. Namun karena pembukaan tak berubah, Iren pun dipindah ke ruang bersalin pada pukul 6 sore. Perawat langsung memberikan induksi untuk mempercepat proses persalinan sesuai arahan dokter jaga. Sekitar pukul 8 malam, air ketuban Iren pun pecah. Dokter jaga menyarankan Iren masuk ruang operasi. Namun ternyata dokter Objin yang hanya ada satu-satunya di RSUD Yowari rupanya juga sedang tidak bertugas. Dan diduga ada kelalaian prosedur karena tindakan induksi diberikan saat tidak ada dokter Objin. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum Yowari, Marian Braweri, mengklarifikasi tudingan adanya kesalahan prosedur dan lambatnya penanganan medis terhadap Irin dan janinnya. Marian bilang saat pasien datang ke RS sudah pembukaan 5. Dan saat pukul 10 malam pembukaan baru lengkap, namun kondisi jantung janin menurun, maka disarankan untuk operasi. Namun hari itu dokter kandungan satu-satunya di RSUD Yowari sedang berkegiatan di luar kota sehingga pasien dirujuk ke Rumah Sakit Dian Harapan Waena. Dari RSUD Yowari, Irin pun dibawa ke RS Dian Harapan Waena menggunakan ambulans. Mirisnya saudara, keluarga pun sempat menunggu lebih dari 2 jam sampai akhirnya ambulans tersedia. Keluarga semakin panik karena Irin terus beronta kesakitan. Saat perjalanan, pihak RS Dian Harapan memberi kabar lewat telepon bahwa kamar untuk BPJS Kesehatan kelas 3 sudah penuh. Ditambah dokter anestesi juga sedang tidak ada. Keluarga pun memutuskan membawa Irin ke RSUD AB Pura karena pertimbangan RS tersebut merupakan RS terdekat. Ironi saudara, lagi-lagi Irin dan janinnya harus menahan sakit karena setibanya di RSUD AB Pura, pihak rumah sakit bilang kalau ruang operasi mereka sedang renovasi. Sehingga Irin dan janinnya belum juga bisa ditangani. RSUD AB Pura pun menyarankan agar pasien dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Jayapura. Namun di rumah sakit keempat itu saudara, di RS Bayangkara, keluarga kembali harus menelan pil pahit. Pihak RS bilang kamar untuk BPJS kelas 3 sudah penuh dan yang tersedia hanya ruang VIP. Keluarga pun diminta membayar uang muka sebesar 4 juta rupiah
Namun karena keluarga tak memegang uang senilai 4 juta, pihak rumah sakit pun tak memberikan penanganan medis terhadap Irin. Abraham KB, mertua Irin, tak kuasa menahan kesedihannya. Ia marah dan kecewa karena menduga sejumlah rumah sakit yang mereka datangi bertele-tele dan terlambat menangani Irin serta janinnya. Emosi Abraham tumpah mengenang betapa pedihnya kejadian malam itu. Menantu dan cucunya dibiarkan terlantar hingga berujung kematian. Masuk di Bayangkara sudah. Kami lari masuk. Petugas kasih lapor. Yang bapak ke kasir dulu. Ke kasir, keadaan kami ceritakan. Padahal si pasien ini menderita sekali dalam mobil. Coba petugas lari langsung ini tangani kata mereka tunggu perintah dulu baru laksanakan. Tapi langsung habis bapak betul, ini kelas sudah full. Yang tinggal itu mungkin fit saja. Tapi bapak dorang harus bayar DP 4 juta dulu. Baru kami layani. Tidak, tolong dulu selamatkan nyawa dulu. Jangan uang yang langsung masuk. Kami lari ke depan, naik sekarang turun begini habis. Bapak kayak orang sinting. Kembali lagi ke Kepala Rumah Sakit Bayangkara AKBP Romi Sebastian membantah adanya penolakan tindakan medis terhadap pasien Irin. Romi bilang saat pasien datang, pihak RS Bayangkara tidak mendapat surat rujukan terpadu dari RS sebelumnya sehingga tenaga medis tidak mengetahui kondisi pasien. Romi juga menjelaskan kamar BPJS kelas 3 di RS Bayangkara saat itu penuh dan memang sesuai aturan pasien harus berpindah ke kelas umum jika tetap ingin mendapat perawatan. Dari rumah sakit Yewari itu tidak melalui sistem rujukan terpadu, namanya SISRUT. Kita tidak tahu keadaan pasien itu bagaimana. Ternyata keluarga ini adalah PBI, penerima bantuan iuran kelas 3, di mana peraturan BPJS di situ tertulis bahwa pasien PBI kelas 3 tidak dapat pindah kelas. Intinya, tidak ada dari Rumah Sakit Bayangkara menolak pasien. Kasus yang menimpa Irin dan janinnya menjadi sorotan publik dan membuat Gubernur Papua Matius Derek Fakhiri mendatangi rumah keluarga Iren Sokoy di dermaga Kampung Ifar Besar Jayapura Jumat malam. Kepada Gubernur, keluarga Irin menceritakan kekecewaan dan kemarahan mereka soal peristiwa getir yang harus mereka alami. Matius Fakhiri pun mengancam akan mencopot tenaga medis yang menolak pasien. Kejadian ini kejadian yang menjadi keprihatinan saya mendalam, dan saya pastikan rumah sakit yang singgah punya ruang komunitas minggu depan saya copot semua. Komisioner Komnas Perempuan merespons kasus meninggalnya seorang ibu dan janin pasca berpindah-pindah rumah sakit di Papua. Daden Sukendar menyebut fasilitas kesehatan harusnya bisa diakses merata oleh seluruh warga negara. Daden menekankan pentingnya akses kesehatan bagi warga negara, terutama perempuan. Harapannya justru fasilitas kesehatan terhadap semua warga negara, terutama perempuan yang memang selama ini sangat rentan untuk tergerus gitu ya, itu kita mendorong agar ya pemerintah tentunya hadir dalam hal ini, bagaimana jaminan terhadap kesehatan warga negara bisa dipenuhi. Kisah pilu seorang ibu dan janinnya yang meninggal akibat dugaan kelalaian dan lambannya penanganan medis tak boleh lagi terulang. Negara harus memastikan akses kesehatan merata bagi seluruh warga dari Sabang hingga Merauke. Tidak boleh lagi ada penolakan pasien yang berujung hilangnya nyawa. Tetap bersama kami di Berita Utama Saudara. Usai jeda ada informasi gara-gara kecanduan judi online. 2 mantan pegawai telekomunikasi nekat curi kabel di bekas tempatnya bekerja di Palembang, Sumatera Selatan.